Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bitta'ati wal ihsan wa nahana 'anil qisti wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ar-rahimur rahman wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul akwan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi ila akhiril abad. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang setiap saat kita terima. Dan juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-88 daripada surah-surah Al-Quran, Suratul Ghashiyah, Makiyatun wa ayatuha sittun wa ishrun. Surah yang ke-88 adalah surat Al-Ghashiyah. Surat Al-Ghashiyah ini diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 26 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Adakah datang kepadamu berita atau kabar tentang hari kiamat? Sudah sampaikah kepadamu berita-berita tentang hari kiamat? Jadi Al-Ghashiyah itu adalah salah satu di antara sekian banyak nama-nama hari kiamat. Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Wajah-wajah mereka, orang-orang yang kafir maksudnya, pada hari kiamat itu tertunduk hina. Amilatun nasibah, bekerja keras menghadapi huru-hara kiamat dan payah atau susah yang mereka hadapi. Tasla naran hamiyah, masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, diminumi dari mata air yang sangat panas. Mana sudah dalam neraka, minumannya minuman yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Tidak ada bagi mereka orang-orang kafir itu makanan selain daripada pohon yang berduri yang letaknya di dalam api neraka itu. La yusminu wa la yughni min ju',
tidak bisa membuat gemuk itu makanan dan tidak bisa menghilangkan lapar. Nah, itulah yang dimaksud tentang kabar hari kiamat tadi. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana orang-orang yang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, siapakah orang-orang kafir yang dimaksud itu? Siapakah orang-orang kafir yang wajah mereka itu tertunduk hina di hari kiamat nanti beserta siksa-siksa lain yang mereka terima? Apa dan bagaimana yang dimaksud dengan orang kafir itu? Dan siapa mereka itu? Nah, para muhibbin rahimakumullah, seseorang itu bisa dikatakan kafir karena berbagai sebab, karena berbagai hal, maka dia berhak untuk disebut kafir. Antara lain, orang itu disebut kafir apabila dia i'tikadul ilah ghairallah ta'ala, apabila dia mengiktikadkan, mempercayai, meyakini Tuhan selain Allah Ta'ala. Orang yang menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah bintang, nah itu disebut kafir. Mengiktikadkan Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu termasuk sesuatu yang membuat dia kafir. Wa minha, dan setengahnya lagi yang membuat seseorang itu kafir, al-isyraku billah, menyekutukan dengan Allah. Dia mengakui bahwa Allah itu Tuhan, percaya bahwa Tuhannya adalah Allah, tapi dia percaya ada juga Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Nah, ini menyekutukan Allah. Orang seperti ini bisa juga disebut kafir. Menyembah Allah iya, menyembah berhala iya. Nah, termasuk di sini adalah orang-orang yang mengiktikadkan, meyakini di dalam hatinya bahwa ada selain Allah yang memberi bekas. Bahwa ada selain Allah yang memberi bekas. Bahwa ada selain Allah yang bisa membuat kenyang. Ada selain Allah yang bisa menyembuhkan. Ada selain Allah yang bisa menghidupkan, mematikan. Nah, i'tikad seperti itu menyebabkan kita kafir, karena sudah menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, sebagiannya lagi, i'tiqadu qidamil alam au huduthis sani au i'tiqadu anna Allah yahullu bi syai'. Mengiktikadkan kidamnya alam ini. Ini meyakini bahwa alam semesta ini ada sendirinya, tidak dicipta. Dia meyakini bahwa alam semesta ini ada dengan sendiri.
tidak berawal, atau dia meyatikatkan baharunya Tuhan, atau meyatikatkan bahwa Allah Ta'ala bertempat pada sesuatu. Nah, ini menyebabkan dia kafir. Allah bertempat di langit, Allah bertempat di bumi, Allah bertempat di aras, Allah bertempat di kursi. Dia meyakini bahwa Allah itu bertempat pada sesuatu. Nah, i'tikad seperti ini membuat dia kafir karena menyamakan Allah dengan yang baharu. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'un. Wa minha, dan setengah lagi yang membuat dia kafir, al-kidbu biqadarillah aw i'tiqadu wujudi syai'in bighairi taqdirillah ta'ala. Dia mendustakan dengan takdir Allah. Dia kadang mempercayai takdir. Kalau ada sesuatu musibah, kalau ada sesuatu kejadian yang kadang menyenangkan, dia menganggap bahwa itu adalah merupakan kelalaian seseorang, bukan takdir. Kada percaya dengan takdir Allah. Misalnya nang anak diunjuki kendaraan, kenapa nang anak diunjuki kendaraan, dipakainya kendaraan, rabah kendaraannya, atau menabrak nang apakah kendaraannya. Kalau sudah boleh ke rumah bermamai nang abah, gampang kada hati-hati, masa pindah motor tuh laju. Jarna anak ada kau ayah bahin ngaran takdir kayak ini. Takdir napa? Takdir mun gimit kadangnya takdir bang. Nah, mendustakan dengan takdir Allah. Itu membuat dia kafir kepada Allah. Wa minha, dan setengahnya lagi, al-azmu 'alal kufri aw ta'liquhu. Dia merencanakan kafir. Aku tahun 2010 kan aku kafir. Nah, saat itu dia sudah kafir. Saat dia mengucapkan itu sudah kafir. Ada sudah menghadang 2010 lagi. Atau mentaklikkan, menggantungkan. Bila ini aku berkafir. Nah, saat itu dia sudah kafir. Wa minha, dan sebagiannya lagi, ar-ridha bil kufri walau dimna. Dia ridha dengan kekafiran walaupun secara kada langsung. Misalnya kalau datang langsung ini bersuara, aku ketujuh aja lawan Nasrani, aku suka aja dengan orang Yahudi, aku suka aja dengan penyembah berhala, walaupun nya kada berucap macam itu. Ridha dengan kekafiran ini dicontohkan di dalam kitab itu. Seseorang non muslim datang kepada kita, ujar inya, aku hendak masuk Islam nah, lajari pang 2 kalimat syahadat. Ujar kita, ada ngihlulah ku aur lagi nah. Nah, itu sudah termasuk kafir. Jadi kalau ada orang hendak masuk Islam itu, segala pekerjaan kita mesti ditinggalkan. Ini yang pertama. Datang makan kah? Datang masuk Islam nah, untuk makan dulu lah. Nah, kada kawa itu. Berarti kita beberapa detik, menit itu senang dengan kekafirannya, mengakibatkan kita sendiri yang menjadi kafir. Wa minha, dan sebagiannya lagi, qauluhu li muslim ya kafir. Perkataannya bagi orang muslim kafir.
Orang Islam dibadahkan Katolik, orang Islam dibadahkan Kristen, orang Islam dibadahkan Yahudi, orang Islam dibadahkan Majusi. Padahal ini Islam. Kita padahkan inya itu kafir, nah kita nang jadi kafir. Jadi hati-hati dalam hal menyebut orang atau memanggil orang Islam dengan sebutan atau panggilan kafir. Wa minha, dan sebagiannya lagi, nisbatu zulmi ilallahi ta'ala, dia menisbahkan kezaliman kepada Allah Ta'ala, mengatakan Allah itu zalim. Aku nih sudah miskin, mana garing, amun aku mati masuk neraka, terlalu bana Tuhan itu. Nah itu kata-kata yang mengatakan bahwa Allah itu keliwat batas. Seolah-olah Tuhan itu zalim. Nah perkataan seperti itu mengakibatkan dia menjadi kafir. Nisbatu zulmi ilallahi ta'ala. Wa minha, dan sebagiannya lagi, ta'ammudu ilqa'il mushaf au awraqil ulumi syar'iyyah awil waraqi bihi mu'azzamun bil kadzurat. Sengaja melemparkan Al-Quran atau lembaran-lembarannya atau ayat-ayatnya, atau melemparkan kertas-kertas yang bertuliskan ilmu syara, ilmu hadis, fikih umpamanya, atau kertas yang di situ ada yang diagungkan seperti nama-nama nabi, nama malaikat, diluntarkannya di tempat yang kotor sengaja. Nah itu menjadikan dia kafir. Ini ada Bismillahirrahmanirrahim, melihat bacaannya, acak-acak lang pada sampah dengan sengaja. Ini merusak Islam seseorang, karena itu menghinakan, karena itu meremehkan, memperinting dengan sesuatu yang diagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati kita lihat bujur undangan-undangan, kertas-kertas, nah kalau ada di dalamnya itu nama-nama yang diagungkan atau ada ayat-ayat Al-Quran. Wa minha, dan sebagiannya lagi, inkaru ma yu'lamu minad din bid-darurati masyru'iyyatuh, mengingkari sesuatu yang diketahui dari agama dengan mudah disyariatkannya. Mengingkari hukum agama, mengingkari syariat agama yang mudah diketahui, seperti kasalatil aidain, sembahyang hari raya. Sembahyang hari raya itu adalah disyariatkan. Ini kada percaya nih tuh. Jarinya sembahyang itu kadada. Nah itu sudah mengingkari sesuatu yang jelas-jelas diketahui dengan mudah bahwa itu termasuk hukum syara. Itu membuat dia menjadi kafir. Wa minha, dan sebagiannya lagi, istihlalul muharram bil ijma' atau tahrimul halal bil ijma'. Dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan, yang sudah disepakati oleh para ulama. Sesuatu itu jelas sudah hukumnya haram, dipadahkannya halal. Riba contohnya, bolehlah riba itu? Oh boleh, mun sedikit. Nah padahal sudah kesepakatan ulama riba itu haram.
itu menjadikan dia kafir. Atau mengharamkan yang dihalalkan Allah, sama hukumnya. Mengharamkan yang dihalalkan, apa hukumnya? Makan daging sapi haram, nah maka itu halal. Apa hukumnya? Makan hintalu itik, oh itu haram. Nah, mengharamkan sesuatu yang sudah halal menurut ijma para ulama, itu pun membuat dia kafir. Wa minha, dan sebagiannya lagi, al-istighfaf bi hukmillahi ta'ala, memperinting dengan hukum Allah, meremehkan hukum Allah. Nah, apabila kita membuat satu hukum, kita maulah satu peraturan yang kada sesuai dengan peraturan Allah, misalnya hukum Allah A, kita maulah seorang hukum B, kita pakai hukum kita. Tapi kita pakai hukum kita ini bukan meremehkan hukum Allah, karena kita asa katujuh lawan peraturan kita ini nah. Tapi tanpa meremehkan hukum Allah, tanpa menghinakan hukum Allah, nah itu kada sampai kepada kafir. Sampai kepada tingkatan zalim dan fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang tidak menghukumkan dengan hukum Allah itu zalim, fasik. Apabila dia menganggap bahwa hukum Allah itu masih baik daripada hukumnya, tapi inya katujuh hukumnya. Kita ambil contoh, kita misal jadi kepala satu kantor. Hukum Allah, setiap perempuan itu diwajibkan memakai jilbab apabila keluar. Itu sudah hukum Allah. Nah, si kepala kantor ini maulah peraturan perempuan kada boleh berjilbab nang di karyawanku sini. Itu hukum bertentangan dengan Allah. Kenapa kamu kada membolehkan orang berjilbab? Aku hendak jadinya. Hukum Tuhan, bujur hukum Tuhan ada. Aku mengakui hukum Tuhan itu lebih baik. Cuma hukumku ini aku katuju. Nah, engget situ aja kada sampai kepada kafir. Tapi kalau sampai dia menganggap bahwa hukum yang dia ulah, hukum yang dia produk ini lebih baik daripada hukum Allah, nah ini yang mengakibatkan kafir. Wah, hukum Allah itu kada cocok dipakai wah ini. Nah, tinggalan zaman sudah nih tuh. Nah, ini yang berbahaya kepada iman seseorang. Meremehkan hukum Allah, lain lawan kadang memakai hukum Allah. Kita banyak melanggar hukum Allah tapi tanpa meremehkan. Itu kada sampai kepada kafir. Yang berbahaya itu adalah meremehkan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang-orang yang tidak menghukumkan dengan hukum Allah dan dia menganggap hukumnya lebih baik daripada hukum Allah, dia menganggap peraturan yang dia bikin lebih baik daripada peraturan Allah, nah itu orang-orang kafir. Nah, para muhibbin rahimakumullah, masih banyak lagi beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu kafir. Nah, apabila kita berbicara tentang hukum Allah inilah yang nantinya akan kita bawa di akhirat. Hukum Allah ini yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Bagaimanapun hukum atau peraturan yang dibikin oleh manusia,
Apabila itu kada sesuai dengan hukum Allah, di akhirat kada berguna. Kada berguna. Ini hukum bikinan, peraturan bikinan siapakah? Bila kada sesuai dengan hukum Allah, di akhirat gugur. Contohnya, peraturan yang dibikin oleh manusia. Kalau seseorang umpamanya korupsi atau mencuri 500 juta, itu dihukum seumur hidup. Umpamanya itu hukum bikinan manusia. Lalu si fulan ini dia korupsi 500 juta, dihukum sekian tahun. Dihukum sekian tahun. Setelah sekian tahun itu habis, dia bebas, dia selamat. Di dalam dunia selamatnya. Tapi di akhirat apakah dia bebas mempertanggungjawabkan duit itu atau belum bebas? Nah, ini yang jadi masalahnya. Seseorang membunuh seseorang dengan sengaja. Hukum Allah sudah jelas. Hukum bikinan manusia, orang yang membunuh itu cukup dipenjara 5 tahun umpamanya. Nah, 5 tahun dia menjalani hukuman bikinan manusia ini, dia keluar dari penjara, dia sudah habis masalahnya. Tapi di akhirat dia apakah masih dituntut? Nah, kalau hukuman 5 tahun ini kada sesuai dengan hukum Allah, dia akan masih dituntut di akhirat. Nah, itu perbedaan antara hukum manusia dengan hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kada sesuai hukuman manusia dengan hukum Allah, di akhirat dia akan masih mempertanggungjawabkan perbuatannya. Para muhibbin rahimakumullah, kita ambil contoh lagi. Sesuatu yang menurut manusia halal, itu belum tentu di sisi Allah halal. Contohnya, di suatu negeri, di suatu negara pemerintahan, di situ umpamanya masih banyak di negara itu yang miskin, masih banyak rakyatnya yang menderita. Lalu kepala daerah di negara itu diputuskan oleh sebuah lembaga DPR umpamanya, kepala daerah itu mendapat gaji per bulan umpamanya 50 juta. Seorang kepala daerah dapat gaji 50 juta. Ini nama ulah DPR peraturannya. Nah, ini secara dunia duitnya halal, ada korupsi. Karena dia mengambil gaji 50 juta, diputuskan oleh lembaga negara ngarannya DPR, jadi halal. Cuma apakah duit 50 juta itu di sisi Allah halal atau kada, kita belum tahu. Kenapa sebabnya? Karena masih banyak rakyat di negara itu yang miskin, nang kada kau obat, nang kada kau sekolah, nang kada belistrik, nang kada segala macam. Apa pantas seorang kepala daerah gajinya 50 juta per bulan? Nah, itu yang jadi masalah hukum bikinan manusia dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang yang mengolah peraturan macam DPR umpamanya, itu bukan hanya belajar studi banding kepada tetangga-tetangga, hendaknya belajar melihat juga dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana, apa boleh atau kada, apa halal atau kada. Nah, ini contoh-contoh orang yang kadang menggunakan hukum Allah. Sedangkan hukum Allah itu nanti yang akan menyelamatkan manusia di akhirat, bukan hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Macam anggota DPR
Ini berulah seorang gajian misalnya 10 juta sebulan, ada yang 20 juta sebulan, dikatuk palu rapat tiap bulan gajian, kan tidak masalah dalam dunia karena resmi. Tapi di akhirat, di mata Allah, dalam pandangan Allah, apa pantas seorang anggota DPR nang gawiannya macam itu gaji 20 juta, sedangkan rakyat yang diwakilnya banyak nang kada kalau sekolah, kada kau makan, kada kau belah rumah masih lantai tanah. Nah, bila itu di mata Allah kada sesuai, maka duit itu bukan halal di sisi Allah, jadi haram. Kalau ukuran Allah, duit itu kada halal. Nah, jadi cermin yang lebih penting dalam mengolah satu peraturan, baik peraturan rumah tangga, peraturan desa, peraturan kabupaten, peraturan negara, yang lebih penting itu bercermin dengan hukum yang sudah dibikin oleh Allah, apakah bertentangan atau kada. Selama bertentangan dengan hukum Allah, maka di akhirat masih akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya yang ke-89 yaitu surah Al-Fajr. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إله إلا الله ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.